warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Nakul Etika yang akan mempresentasikan dari hasil UAS kami. Kelompok kami terdiri dari paling ujung teman saya, saya Ajar Rahman, saya Mitra Akbar, Elina Yamandari, saya Syafika, saya Aliza Putri Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bersama saya Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi dalam berbisnis. Integrasi dalam berbisnis adalah proses menyatukan berbagai elemen untuk membentuk kesatuan yang harmonis. Hal ini itu mencakup nilai-nilai etika dalam manajemen yang berfokus pada integritas dan tanggung jawab. Nah, integritas etika berbisnis itu bertujuan untuk menciptakan budaya organisasi yang mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata perusahaan kepentingan. Nah, dengan demikian integrasi bukan hanya kebutuhan etis tetapi juga strategi penting untuk keberlanjutan dan pengembangan bisnis. Lalu silakan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Etika bisnis bisa didefinisikan sebagai seperangkat nilai moral, standar atau aturan yang menjadi pedoman bagi suatu bisnis atau organisasi dalam menjalankan kegiatan dan usahanya. Jadi, bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis ini berlancar sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianggap baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Jadinya, etika bisnis mengatur bagaimana hubungan yang menjalin antara individu, perusahaan, dan masyarakat agar tetap sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku. Tidak hanya pada kepatuhan saja terhadap hukum, etika bisnis juga melibatkan penerapan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Etika bisnis yang baik bukan hanya fokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas dan keputusannya mencerminkan prinsip-prinsip moral, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Dengan kata lain, etika bisnis ini memberikan panduan bagi perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan jujur dan bertanggung jawab, sambil memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar aturan sosial dan nilai-nilai moral. Etika bisnis yang baik ini dapat diwujudkan melalui beberapa aspek penting, yaitu ada 3. Yang pertama, menjaga kualitas produk atau jasa, yaitu perusahaan harus memastikan bahwa apa yang mereka tawarkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Yang kedua, memenuhi permintaan pasar secara etis. Perusahaan harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang terakhir, menghindari perilaku tidak etis. Perusahaan harus menghindari tindakan yang memungkinkan secara hukum diperbolehkan, tetapi bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti memanfaatkan kelemahan dalam peraturan demi keuntungan pribadi atau perusahaan. Dengan demikian, etika bisnis menggabungkan prinsip-prinsip moral dan standar profesional yang diterapkan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, membangun kepercayaan masyarakat, dan menyeimbangkan antara meraih keuntungan dan memenuhi tanggung jawab sosial. Sekian presentasi dari saya, dan untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang etika bisnis dalam perspektif Islam, yaitu pengertiannya sendiri yaitu adalah seperangkat prinsip yang mengatur perilaku bisnis sesuai dengan ajaran Allah. Akhlak berasal dari kata Arab yang berarti penciptaan, menunjukkan bahwa perilaku manusia harus selaras dengan ketentuan Sang Pencipta. Berikut prinsip-prinsip dalam etika bisnis, yaitu yang pertama, prinsip kejujuran dan keadilan, di mana kejujuran dan keadilan ini 2 pilar utama dalam etika bisnis Islam. Setiap transaksi
harus dilakukan dengan transparansi, di mana penjual dan pembeli saling memberikan informasi yang jelas. Keadilan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Yang kedua yaitu larangan praktik bisnis yang tidak etis penjelasan, yaitu di mana Islam melarang praktik bisnis yang merugikan seperti riba atau bunga, penipuan, dan perdagangan barang haram. Al-Quran khususnya dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu menekankan pentingnya memperoleh harta dengan cara yang sah dan tidak melanggar syariat. Terus selanjutnya ada prinsip tanggung jawab sosial, yaitu di mana etika bisnis dalam Islam menekankan tanggung jawab sosial, di mana perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu aksioma etika bisnis Islam, yaitu di mana dalam etika bisnis Islam meliputi tauhid, keesaan Allah, keseimbangan, kehendak bebas, ihsan atau kebaikan, dan tanggung jawab. Prinsip ini harus diintegrasikan dalam setiap aspek kegiatan bisnis untuk memastikan kesesuaian sesuai tauhid atau syariat. Selanjutnya ada syariat customer oriented, yaitu di mana Rasulullah SAW menerapkan prinsip customer oriented yang menekankan pentingnya kepuasan pelanggan. Ini mencakup melalui kejujuran, keadilan, dan amanah dalam setiap kontrak bisnis, serta penyelesaian sengketa secara damai. Selanjutnya ada transparansi dalam bisnis, yaitu di mana transparansi adalah kunci keberhasilan dalam bisnis. Produsen harus terbuka mengenai kualitas, kuantitas, dan komposisi produk untuk melindungi konsumen dari kerugian. Selanjutnya ada persaingan yang sehat, yaitu di mana Islam mendorong persaingan yang sehat, di mana umatnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Persaingan ini tidak berarti merugikan pesaing, tetapi memberikan pelayanan terbaik untuk customer atau pembeli. Selanjutnya ada keadilan sebagai misi utama, di mana keadilan adalah misi utama yang diusung oleh para Rasulullah. Nabi Muhammad SAW selalu menegakkan keadilan dalam berbisnis, menjaga hak orang lain, dan menghindari segala bentuk ketidakadilan. Selanjutnya terakhir yaitu integrasi nilai-nilai Islam dalam bisnis, yaitu di mana perusahaan harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasionalnya. Dengan demikian, bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan manfaat bagi masyarakat orang lain. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen perusahaan. Jadi, manajemen perusahaan itu adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, seperti manusia, keuangan, dan aset lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan ini biasanya itu mencakup keberhasilan operasional, kepuasan pelanggan, dan keuntungan yang berkelanjutan. Jadi, manajemen perusahaan ini adalah inti dari pengelolaan organisasi. Tanpa manajemen yang baik, perusahaan akan sulit untuk mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Komponen utama manajemen perusahaan ini ada 4. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau SDM, yaitu mengelola karyawan agar dapat bekerja secara optimal. Contoh nih, dalam sebuah restoran, restoran itu kan perlu memastikan adanya cukup karyawan yang terlatih dari koki, pelayanan, hingga kasir. Nah, tanpa pengelolaan yang baik, restoran ini kan bisa kekurangan karyawan atau karyawan yang bekerja dengan cara tidak berkompeten. Yang kedua ada manajemen pemasaran, yaitu mengatur strategi untuk mengenalkan produk kepada pelanggan dan meningkatkan penjualan. Nah, di restoran tersebut itu kan harus mengatur pengeluaran seperti membeli bahan makanan, membayar gaji, dan lainnya agar tetap menghasilkan keuntungan. Yang ketiga ada manajemen operasi, yaitu mengelola proses produksi atau jasa agar efisiensi. Nah, setiap proses di restoran itu kan dari persiapan makanan hingga pelayanan itu harus diatur agar berjalan secara efisien. Nah, jika operasionalnya kacau, pelanggan ini kan bisa menunggu lama dan kualitas makanan juga menurun. Yang keempat ada manajemen pemasaran, yaitu mengontrol pengeluaran, pendapatan, dan investasi perusahaan. Nah, restoran kan perlu mempromosikan diri nih agar pelanggan tahu dan datang. Misalnya
menggunakan media sosial untuk mengiklankan promo atau menu baru. Terima kasih. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah manfaat etika bisnis pada manajemen perusahaan. Perusahaan yang mengintegrasikan etika bisnis ke dalam praktik manajemennya mempunyai peluang untuk meningkatkan reputasinya di mata pemangku kepentingan. Dengan berperilaku etis, bisnis membangun kepercayaan di antara konsumen, investor, dan komunitas yang berdampak positif pada pengembangan dan keberlanjutan bisnis. Poin yang pertama adalah meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Menjalankan bisnis dengan amanah atau tanggung jawab dan juga sidik dapat membangun reputasi baik dan kepercayaan dari konsumen, investor, dan juga masyarakat. Lalu poin kedua, untuk mendorong loyalitas konsumen. Prinsip ihsan atau berbuat baik dan berkualitas dapat memastikan perusahaan memberikan layanan terbaik dan adil, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas bagi konsumen. Poin ketiga, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Memperlakukan karyawan dengan adil dan penuh ihsan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, serta meningkatkan motivasi, produktivitas, dan juga loyalitas. Yang keempat, mengurangi risiko hukum dan konflik. Menjauhi praktik riba atau bunga yang berlebihan dan juga gharar dapat membantu perusahaan menghindari pelanggaran hukum dan masalah etis. Lalu yang poin kelima, menarik investor dan mitra bisnis. Transparansi dan juga amanah dalam mengelola bisnis dapat membuat investor dan mitra lebih percaya dan mendukung perkembangan perusahaan. Poin yang keenam, menjamin keberlanjutan bisnis. Menjalankan bisnis dengan tanggung jawab sebagai khalifah atau pemelihara dan untuk maslahah atau untuk kemaslahatan bersama dapat memastikan keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Kesimpulan dari materi saya akan disampaikan dengan teman saya yang selanjutnya, yaitu Adi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua yang telah teman saya sampaikan mengenai pengintegrasian etika bisnis Islam pada manajemen perusahaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Adi Abdurrahman dengan NIM 0804022395. Kali ini tugas saya di sini untuk menyimpulkan apa yang telah semua teman saya sampaikan. Mulai dari yang pertama, tentang integrasi pada bisnis ini tentu sangat dibutuhkan, karena bagi seseorang yang mulai berbisnis atau membangun usaha tentu penting untuk membangun integritas yang baik agar perusahaan tersebut juga menjadi perusahaan yang baik dan dalam pandangan orang sekitar juga akan terkesan baik. Dan juga di dalam membangun bisnis itu penting untuk menerapkan beberapa etika. Salah satunya etika yang umum dalam berbisnis itu seperti contoh menjaga kualitas produk atau jasa. Jadi kita meningkatkan produk dari yang kita hasilkan dan juga memenuhi permintaan pasar dengan baik. Dan yang selanjutnya juga menghindari perilaku tidak etis, perilaku yang buruk, perilaku yang tidak sopan. Tujuannya apa? Agar dalam pandangan masyarakat, perusahaan yang kita bangun, bisnis yang kita bangun bisa terpandang dengan baik dan terpercaya. Dan selain mengenai hal umum dari peraturan etika dalam berbisnis, kita juga perlu menerapkan tentang etika bisnis dalam perspektif Islamnya. Jadi jangan dipandang secara umumnya saja, perlu untuk secara Islamnya juga. Seperti contoh itu seperti prinsip kejujuran dan keadilan, itu sudah pasti di dalam membangun bisnis tentu butuh yang namanya jujur dan keadilan. Dan juga larangan-larangan praktek bisnis yang tidak etis, praktek yang kecurangan, tidak baik, yang buruk gitu, yang tidak sehat. Dan juga prinsip tanggung jawab itu juga harus kita terapkan. Dan juga persaingan yang sehat, transparansi dalam bisnis itu juga termasuk dari etika bisnis dalam perspektif Islam. Jadi dalam Islam juga mengharuskan kita ketika membangun bisnis untuk menerapkan nilai-nilai Islam di dalamnya, seperti kejujuran, keadilan, transparansi. Tuh.
Dan ketika kita membangun sebuah perusahaan atau bisnis, itu juga perlu kita mengetahui yang namanya manajemen perusahaan, karena di dalam membangun sebuah perusahaan atau bisnis kita perlu memiliki ilmu tentang manajemen. Tujuannya apa? Untuk agar kita mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan bisnis ini untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Dan juga dalam mengoperasikan bisnis itu selalu erat kaitannya dalam tata kelola perusahaan agar organisasi yang ada dapat dijalankan dengan baik sesuai prosedur untuk menunjang karir perusahaan di masa depan. Jadi untuk jangka panjang masa depan perlu bagi sebuah perusahaan, bagi seorang yang memulai bisnis untuk mengelola perusahaan agar perusahaan ini dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Dan di zaman sekarang ini banyak perusahaan yang berintegrasi untuk mengembangkan bisnisnya, dan juga terjalinnya kerjasama yang baik di dalam Islam sangat dianjurkan. Jadi dalam Islam juga itu sangat dianjurkan yang namanya mempererat tali silaturahmi. Jika dalam bisnis, maka menjalin hubungan dengan perusahaan yang lain yang dengan kerjasama yang baik, bukan yang buruk gitu. Karena itulah bagi seorang muslim yang akan menjadi pelaku bisnis harus juga perlu dan harus untuk memahami hukum dan aturan yang mengatur tentang yang halal dan yang haram, atau bahkan yang bersifat samar-samar seperti syubhat, seperti riba. Seperti itu kita harus tahu bagaimana transaksi yang benar dan baik di zaman sekarang ini, karena banyak orang dan manusia yang karena tidak mengetahui hal itu terkadang itu terpeleset dan ke bisnis yang didirikan itu menjadi hancur. Nah, sekian kesimpulan dari kelompok saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah atau penjelasan yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.